Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wicaksono dengan NIM B100190458, kelas seminar pemasaran F, ingin mempresentasikan tentang review jurnal. Yang pertama, pengaruh kepribadian merek pada kepercayaan merek dan pengaruh merek. Kepribadian merek merupakan komponen integral dari citra dan ekuitas merek itu terkait dengan nilai merek di benak konsumen. Konsumen membentuk kesimpulan sifat dari perilaku langsung atau tidak langsung dilakukan oleh merek sehingga membentuk dasar untuk konsepsi evaluatif merek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkonseptualisasikan dan menyelidiki secara empiris dampak kepribadian merek pada variabel dependen utama dalam perilaku konsumen. Lebih khusus lagi, penelitian ini secara konseptual menghubungkan dua aliran penelitian dan menyelidiki dampak dari 5 dimensi kepribadian merek: ketulusan, kegembiraan, kompetensi, kecanggihan, dan kekakuan pada dua ketergantungan variabel, kepercayaan merek dan pengaruh merek. Metode yang digunakan yaitu ada 3. Pertama, pemilihan merek. Pemilihan merek dengan kepribadian yang berbeda mengikuti proses 2 langkah. Pertama, kategori produk ekspresi diri dipilih karena kepribadian merek yang berbeda ada dalam kategori produk ini. Kategori produk ini ekspresi diri diidentifikasikan dengan 52 peserta, 70%-nya perempuan, usia 21. Kedua, untuk menguji hipotesis yang diajukan studi, penting untuk memastikan bahwa peserta cukup akrab dengan merek yang diuji. Untuk mengidentifikasi merek terkenal dengan kepribadian yang berbeda di setiap kategori produk diidentifikasi dengan 45 peserta, 54%-nya perempuan, usia 21. Yang kedua ada pengukuran. Setiap peserta menilai 6 merek, 2 merek untuk masing-masing dari 3 kategori produk. Item, misalnya saya ingin membeli merek ini pada saat saya membeli produk ini. Saya berkomitmen pada merek ini. Item diukur didasarkan peringkat 7 poin dari setuju, 1 sangat tidak setuju, hingga 7 sangat setuju. 3. Peserta dan prosedur. Semua peserta diminta untuk menilai sejauh mana 42 ciri kepribadian merek dapat menggambarkan merek tertentu. Kemudian mereka ditanya untuk menilai merek dalam hal kepercayaan merek, pengaruh merek, dan loyalitas merek. Hasilnya, penelitian ini mengusulkan bahwa beberapa dimensi kepribadian merek lebih berhubungan dengan kepercayaan merek, sedangkan dimensi lain lebih berhubungan dengan pengaruh merek. Hasilnya menunjukkan bahwa dimensi kepribadian merek, ketulusan, dan ketangguhan lebih mungkin mempengaruhi tingkat kepercayaan merek daripada pengaruh merek. Sedangkan dimensi kegembiraan dan kecanggihan lebih berhubungan dengan pengaruh merek daripada kepercayaan merek. Diskusi seperti yang diperkirakan, merek yang dianggap memiliki karakter kepribadian yang tulus lebih mungkin mempengaruhi tingkat kepercayaan merek daripada pengaruh merek. Meskipun dimensi ketulusan juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengaruh merek, ukuran efek lebih kuat untuk kepercayaan merek, menunjukkan bahwa persepsi konsumen tentang karakteristik kepribadian tulus merek adalah penting. Dengan demikian, faktor jenis produk mungkin telah berkontribusi pada hasil dari beberapa efek yang lemah dan tidak konsisten di seluruh kategori produk dan kompetensi dimensi kepercayaan merek dan pengaruh merek. Ciri-ciri kepribadian merek mempengaruhi pengaruh merek lebih kuat daripada kepercayaan merek. Lalu jurnal yang kedua yang akan saya review adalah
Hubungan antara kepercayaan merek, pengaruh merek, sikap loyalitas, dan loyalitas perilaku, studi lapangan terhadap sepatu olahraga konsumen di Turki. Introduction. Tujuan yang paling signifikan dari menciptakan nilai merek adalah untuk memastikan aliran pelanggan setia. Ketika literatur yang relevan ditinjau, terlihat bahwa pengukuran loyalitas merek biasanya diklasifikasikan dalam kategori sebagai pengukur sikap dan perilaku. Oleh karena itu, dipahami bahwa loyalitas adalah konsep dimensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara kepercayaan merek, pengaruh merek, dan loyalitas merek. Sebagaimana dinyatakan pada bagian sebelumnya, konsep loyalitas merek diukur dalam dua dimensi, yaitu sebagai dimensi loyalitas merek sikap dan loyalitas merek perilaku. Dalam konteks ini, masalah utama dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan peran kepercayaan merek dan pengaruh merek pada loyalitas merek, sikap, dan perilaku, dan untuk menganalisis hubungan antara struktur ini. Metode yang digunakan ada 5. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara kepercayaan merek, pengaruh merek, dan loyalitas merek. Yang kedua, sampel dan pengumpulan data. Metode convenience sampling telah digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui survei online yang diluncurkan di internet pada September sampai Oktober 2012, dan ada 428 konsumen berpartisipasi dalam survei yang digunakan untuk penelitian ini. Yang ketiga, pemilihan produk. Ada beberapa alasan untuk memilih produk ini. Hampir semua orang yang di sekitar kita menggunakan satu merek sepatu olahraga, dan tingkat kesadaran dan minat mereka terhadap produk ini relatif tinggi. Yang keempat, ada skala. Kuesioner yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, terdapat informasi demografi yang terkait dengan sampel. Pada bagian kedua, terdapat skala yang digunakan untuk menguji model penelitian. Yang kelima, ada metode analisis. Hipotesis yang diajukan telah diuji dengan permodelan persamaan struktural. Dan hasilnya, penelitian menunjukkan bahwa hubungan positif antara kepercayaan merek dengan pengaruh merek. Kepercayaan merek juga berhubungan positif dengan loyalitas sikap dan loyalitas perilaku. Bertentangan dengan harapan, pengaruh merek tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap loyalitas perilaku. Diskusi. Dari penelitian ini, kita bisa mengetahui bahwa hubungan antara kepercayaan merek dan pengaruh merek memiliki dampak yang cukup penting. Hubungan antara kepercayaan merek dan loyalitas merek. Kepercayaan merek berhubungan positif baik pada loyalitas sikap dan perilaku. Tetapi kepercayaan merek jauh lebih berpengaruh pada loyalitas perilaku. Selain itu, kepercayaan merek efektif pada loyalitas sikap dengan mediasi pengaruh merek. Pengaruh merek tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas perilaku. Dengan demikian, saya berasumsi bahwa pengaruh merek tidak membuat perbedaan yang berarti bagi loyalitas perilaku konsumen sepatu olahraga. Kesimpulan dari kedua artikel tadi, terdapat beberapa kesamaan hasil dari penelitian tersebut, yaitu menganalisis hubungan antara kepercayaan merek dan pengaruh merek. Disimpulkan bahwa kepercayaan merek memiliki dampak yang cukup penting terhadap pengaruh merek. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa seorang konsumen yang memiliki kepercayaan terhadap merek sepatu olahraga yang digunakannya pada saat yang bersamaan juga memiliki reaksi afektif yang positif terhadap merek tersebut. Sama seperti halnya merek yang digunakan
yang dianggap memiliki karakter kepribadian yang tulus lebih mungkin mempengaruhi tingkat kepercayaan merek daripada pengaruh merek. Meskipun dimensi ketulusan yang menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengaruh merek, ukuran efek lebih kuat untuk kepercayaan merek, menunjukkan bahwa persepsi konsumen tentang karakteristik kepribadian tulus merek adalah penting. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.